Yang di depan TV, I love you. Yang di depan TV, I love you. Nah, yang di TV nih, sekarang Bun Panang beneran hiu. Iya, hiu juga bisa jadi kesayangan. Tapi pastinya nggak sembarangan. Soal perawatan, bahkan dari pemilihan. Nah, biar nggak salah, nih, Yaksa nyamperin salah satu pehobinya. Nah itu untuk di Indonesia loh ya dicatat. Tapi kalau untuk hiu ini sendiri jenis black tip ya? Black tip. Jenis black tip ini sebenarnya ini tergolong yang dilindungi atau ada nggak sih nih list hiu-hiu yang sebenarnya dilindungin sama yang full dilindungi itu beda kan ya Pak? Beda. Nah, itu apa aja kok? Nah kalau yang misalkan yang masuk dalam status untuk dilindungi penuh, dalam dilindungi artian penuh. siapapun tidak bisa memiliki dan tidak dapat izin khusus untuk memiliki hiu paus. Paus. Habis itu hiu gergaji. Nah itu benar-benar full dilindungi ya. Apapun alasannya nggak boleh ya. Betul. Mau udah izin lu kayak gimana itu nggak boleh. Nah tapi kalau misalkan untuk ini sendiri berarti kalau yang mereka ini nggak ya? Kalau yang ini enggak. Kalau ini masih banyak banget di perairan. Cuman di beberapa daerah kan daerah kan punya otonomi khusus kan. Ya. Nah jadi beberapa aturan daerah, aturan khusus daerah yang mengeluarkan aturan bahwa ini dilindungi karena digunakan untuk keperluan wisata. Oke. Takutnya begitu habitatnya diganggu, dia akan kabur. Contohnya Nusa Dua dan Raja Ampat. Ya. Banyak nelayan-nelayan yang juga masih kurang tahu kan, ini ikan boleh dijual atau enggak, ini ikan boleh ditangkap atau enggak. Tiba-tiba masuk ke perdagangan hobis-hobis gitu. Nah, itu dia. Wah, kita nggak tahu, kurangnya sosialisasi, kita pelihara, itu hukum pidana dan denda loh. Dan nggak sedikit dendanya. Pastiin betul jenisnya. Black tip reef ini salah satu yang bisa jadi penghuni akuarium. Tapi pastiin juga asal usulnya. Gak boleh nangkep hiu langsung dari lautan. Harus yang hasil budidaya ya. Dapat ini hasil dari rekondisi penangkaran. Jadi si baby ikan hiu ini begitu lahir dibawa ke keramba. Yang dimana keramba itu masih diwaring di area laut, jadi masih salinitas laut. Diadaptasi ke tempat yang lebih kecil dari alam yang begitu luas ke tempat yang lebih kecil. Kemudian sudah 1 bulan, sudah berkembang dan sudah bisa beradaptasi di tempat yang lebih kecil, dipindahkan lagi ke bak semen yang lebih kecil lagi dengan salinitas air laut juga. Kemudian sudah bisa beradaptasi lagi, baru dipindah ke akuarium. Itu pun mesti menunggu waktu 1 bulan sampai 2 bulan lagi ketika dia sudah mau makan dan sudah bisa berkembang. Black tip reef atau hiu karang sirip hitam ini masih punya sebutan lokal lainnya. Mulai hiu mada atau juga kluyu karang. Mereka ini predator. Sekaligus suka malu-malu kucing. Kalau ketemu makhluk lain yang ukurannya lebih besar, suka ngumpet mereka. Malu-malu hiu alias say shark bukan? Mereka akan menyerang diantaranya jika merasa terancam atau kaget. Sama, kalau misalkan kasus-kasus yang misalkan diserang hiu itu sebenarnya mereka apa ya, bisa dibilang penglihatannya tuh kurang jelas karena pakai sensor. Kemungkinan ada luka karena kan mereka kan apa ya, ngerasain bau amis atau darah dari si orangnya itu sendiri. Jadi bukan tipe yang sebenarnya nyerang manusia, makanya bisa dikasih makan langsung juga. Asal tetap harus hati-hati. Mereka punya nafsu makan besar, tapi kalau di akuarium gini makannya nggak boleh barbar. Harus banget disuapin dengan sabar. Biasanya dia akan kekenyangan, pertama dulu fase yang paling sederhana, yang paling pertama, dia akan kekenyangan malas berenang. Oh itu satu. Nah itu paling bahaya untuk di hiu. Padahal kan dia karakternya seharusnya berenang terus. Berenang ya. terus untuk bisa bernapas juga kan. Nah jadi ketika dia sudah di dasar, dia akan mati. Oh, itu jadi Yang kedua, bloating. Bloating itu kenyangan perut, ada kerusakan di pelampung renang, kemudian ada hampir terparahnya adalah pelampung renang pecah. Oh.
Terus tapi jadi taunya kalau misalkan dia makannya udah cukup atau sebenarnya kurang gimana Bang? Aku lebih lihat ke si ikannya sih. Kalau kayak si ikannya kan kayak sekarang ini masih berenang di areal bawah terus. Berarti itu dia akan lebih kayak masih memburu. Oh. Ketika dia sudah biasa aja, ketika dia sudah berenang biasa normal di atas, nah itu berarti dia sudah gak mau. Tank atau akuariumnya? Gak sembarangan Armando. Namanya makhluk samudra, tanknya pun harus berisi air laut. Dan harus dijaga senantiasa kebersihan serta kualitas airnya demi kenyamanan dan kesehatan hiunya. Diperhatikan parameter air, kemudian karena memang ini ikan hiu makan banyak dan buang kotorannya cukup banyak, jadi tuh kalau misalkan kayak aku sekarang ini kan wave maker atau pendorong arusnya itu kan agak kurang. Oh iya. Jadi banyak dead spot dibilangnya. Oke. Jadi nantinya kotorannya akan numpuk di karang, yang kayak tadi kita bersih-bersihin Iya. gitu. Nah itu untuk mengangkat si kotoran supaya ngambang dan masuk ke overflow. Nah nanti masuk ke filtrasi. Karena ini ya apa tadi kalau hiu itu memang harus gerak terus ya. Harus gerak. Dan bernafasnya tuh dari ini ya, dari arus airnya itu sendiri. Iya masuk ke dalam kiri kanannya kiri itu. kanannya. Makanya ini ada ini sendiri nih. Ada wave maker. Ini aku nggak pernah water change atau nggak pernah ganti air, hanya ditambahkan dengan air mineral atau air tawar. Ketika emang udah rada surut ditambahin lagi. Karena dia sudah memuai airnya, jadi kadar garamnya tetap. Kalau kita tambahkan air laut lagi, kadar garamnya akan semakin tinggi. Itu aja, tentu tidak Esmeralda. Nih ya, kita simak sama-sama. Untuk hiu sensitifnya dengan cahaya sih. Kan malah cahaya ya? Cahaya. Jadi kalau misalkan dia tiba-tiba disorot dengan cahaya, kemudian tiba-tiba, misalnya nih di belakang kita ada cahaya, kita lewat, set, Oke. dari terang ke gelap ke terang lagi, dengan cepat gitu kan, dia akan kaget dan dia akan lebih ngebut gitu. Oh, ngebut maksudnya ini ya bisa langsung Geradakan. loncat bisa malah ya kayak. Kalau ini sudah stabil sih, untuk kemungkinan loncat sih enggak, Oh, iya. tapi dia cuma akan lebih geradakan aja. Gak mudah memang, karena predator termasuk hiu tentunya emang gak masuk kategori jenis ikan untuk pehobi pemula. Biaya perawatan lumayan. Kalau udah pilih hiu atau apapun jadi kesayangan, harus komit dong kan Bun Panan? Disayang jangan sampai merekanya malah terabaikan, oke? Oke dong, kan I love you. Oh, ternyata bisa juga kan nih ngerawat hiu jadi kesayangan di rumah. Asal tahu karakteristiknya sama yang pasti jenisnya. Jangan sampai malah yang dirawat ini yang dilindungi. Nggak boleh, itu dilarang. Sama, ini karena hiu ini bisa tumbuh sampai sekitar 2 meter untuk yang betinanya. Untuk si black tape ini harus tahu juga nih ukuran yang pas untuk akuarium atau tempat tinggalnya. Dan tahu cara ngerawatnya. Makanya cintai satuannya, lestari hidupnya. Tuh. Wih, ada wajan gede. Isinya ratusan bebek yang udah dibumbuin sedap. Sekali masak bebek di mari, emang gak tanggung-tanggung. Diaduk-aduk sampai matang. Boysnya matang sejak tahun 91-an. Jadi bikin penasaran icip kan? Sabar-sabar.